Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar dimanapun Anda berada, setelah Anda memahami mengenai konsep pasar modal beserta pihak yang ada di dalamnya, kita dapat memahami bahwa pasar modal tidaklah berbeda dengan pasar tradisional yang ada di sekitar kita. Dalam sudut pandang syariah, konsep pasar modal tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produknya maupun mekanisme transaksinya. Secara sederhana, ada dua hal yang membedakan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Pertama, yaitu produknya. Produk yang diperjualbelikan di pasar modal syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh produk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti saham syariah, reksadana syariah, sukuk, dire syariah, hibah syariah, dan sebagainya. Perbedaan yang kedua yaitu cara bertransaksinya. Transaksi di pasar modal syariah harus terhindar dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, ihtikar, dan sebagainya. Pengaturan aspek syariah terkait transaksi merupakan hal yang penting mengingat terdapat beberapa praktek transaksi di pasar modal yang bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain transaksi margin dan short selling. Transaksi margin merupakan transaksi pembelian saham dengan menggunakan fasilitas pinjaman berbasis bunga dari perusahaan efek. Sedangkan transaksi short selling merupakan transaksi yang memungkinkan investor menjual saham yang tidak dimilikinya. Transaksi short selling ini termasuk dalam kategori buy al ma'dum. Pasar modal syariah merupakan salah satu implementasi dari 5 maqasid syariah. Menurut Syed Uthman Al-Habsyi dalam bukunya yang berjudul Development of Capital Market Under Islamic Principles, dengan menerapkan prinsip syariah dalam berbagai aktivitas ekonomi termasuk pasar modal, maka tujuan syariah atau maqasid syariah dalam kehidupan ekonomi akan terwujud, seperti terrealisasinya distribusi pendapatan dan kekayaan, terciptanya keadilan dan keseimbangan ekonomi baru. Demikian pembahasan tentang konsep pasar modal syariah. Materi berikutnya yaitu tentang milestone industri pasar modal syariah. Mari ikuti bersama. Para pembelajar dimanapun Anda berada, cikal bakal adanya pasar modal syariah muncul dari kebutuhan masyarakat akan suatu instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 3 Juli 1997, reksadana syariah pertama di Indonesia diterbitkan oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya, pada tahun 2000, Bursa Efek menerbitkan Jakarta Islamic Index yang memuat 30 saham dari emiten yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, untuk memperkuat landasan syariah penerbitan reksadana syariah, maka pada tahun 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa nomor 20/DSN-MUI/4 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 2002, obligasi syariah yang pertama terbit oleh PT Indosat Tbk. Selanjutnya, pengembangan produk syariah tersebut membutuhkan adanya suatu regulasi yang memberikan landasan hukum serta standar penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 23 November 2006, Otoritas Pasar Modal pada waktu itu, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat BPPAMLK, menerbitkan paket peraturan BPPAMLK terkait pasar modal syariah. Paket peraturan tersebut terdiri dari Peraturan BPPAMLK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah, Peraturan nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal, serta Peraturan nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Setelah penerbitan paket peraturan tersebut, perkembangan pasar modal menjadi semakin pesat, hingga pada tahun 2011 diluncurkanlah Syariah Online Trading System atau SOTS yang memfasilitasi investor untuk bertransaksi khusus pada saham-saham syariah. Adapun milestone lengkap pasar modal syariah adalah sebagai berikut. Demikian pembahasan tentang milestone industri pasar modal syariah.
Materi berikutnya yaitu tentang kerangka regulasi pasar modal syariah. Mari ikuti bersama. Para pembelajar dimanapun Anda berada, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, industri pasar modal syariah Indonesia termasuk dalam ruang lingkup pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini, OJK memiliki peraturan terkait pasar modal syariah berupa POJK maupun SOJK yang secara garis besar mengatur tentang produk syariah di pasar modal, penerapan prinsip syariah, penggunaan jenis akad, dan pengaturan tentang profesi ahli syariah pasar modal atau ASPM. Detail regulasi mengenai pasar modal syariah Indonesia dapat dilihat di sini. Demikian pembahasan tentang kerangka regulasi pasar modal syariah. Materi berikutnya yaitu tentang pelaku dan produk syariah di pasar modal. Mari ikuti bersama. Para pembelajar dimanapun Anda berada, kepercayaan pasar merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan pasar modal syariah. Oleh karena itu, dalam pasar modal syariah juga ada pelaku dan infrastruktur yang mendukung implementasi prinsip syariah. Salah satu pelaku di pasar modal syariah adalah ahli syariah pasar modal atau disingkat ASPM. ASPM adalah orang perseorangan yang mendapatkan izin dari otoritas untuk dapat memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai prinsip syariah di pasar modal. Ketika suatu pihak telah mendapatkan izin ASPM dari OJK, maka pihak tersebut dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas Syariah atau DPS atau Tim Ahli Syariah atau TAS. DPS memiliki peran dalam memberikan nasihat, saran, dan mengawasi pemenuhan prinsip syariah terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. Sedangkan tim ahli syariah memiliki peran dalam memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan oleh perusahaan. Pelaku di pasar modal syariah selanjutnya adalah manajer investasi. Manajer investasi merupakan pihak di pasar modal yang berkegiatan dalam pengelolaan investasi, termasuk reksadana syariah, EBA syariah, diri syariah, dan produk investasi syariah lainnya. Penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi wajib dilakukan dengan cara pembentukan manajer investasi syariah atau pembentukan unit pengelolaan investasi syariah atau UPIS pada manajer investasi. Manajer investasi yang memiliki UPIS maupun manajer investasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berizin ASPM. Demikian pembahasan tentang pelaku dan produk syariah di pasar modal. Perdalam terus pengetahuan kita bersama tentang pasar modal syariah dengan mempelajari materi-materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.